Haleluya, terpujilah nama Tuhan, kekal kebaikannya untuk selama-lamanya bagi kita semua orang-orang percaya. Adalah merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri kalau pada minggu ini, 27 Februari tahun 2022, saya dapat menyapa Anda sekalian melalui pemberitaan firman Tuhan melalui program Sabda Menyejukkan. Menyadari bahwa saat ini kita sedang diperhadapkan pada kondisi yang sulit dan menyadari bahwa banyak di antara kita yang saat ini sedang menderita, saya yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bahagian hidup Anda. Kalau saat ini Anda sedang terpapar dan saat ini Anda sedang mendengarkan firman Tuhan ini, maka kiranya Anda akan diteguhkan. Kalau saat ini Anda sedang berduka oleh karena kondisi yang saat ini sedang diperhadapkan kepada Anda, maka saya berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua orang-orang percaya akan meneguhkan, akan menghiburkan Anda sekalian. Saudara-saudariku sekalian, minggu ini kita kembali akan mendengarkan uraian firman Tuhan dari seri Bejana Kekudusan. Dan saya percaya bahwa dari hari ke hari, kehidupan kita terus diberkati. Kehidupan kita terus dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan landasan firman Tuhan yang tetap menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan ini diambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudariku sekalian, minggu yang lalu firman Tuhan telah berbicara apa itu kekudusan. Bagaimana kita mengalami kekudusan itu? Dan dengan jelas firman mengatakan kita bisa menjadi kudus karena Kristus hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Kepenuhan keilahian Allah di dalam Kristus menyebabkan kita orang-orang percaya dapat hidup kudus karena kita ada dalam kesatuan hidup bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudariku sekalian, pernahkah kita menyadari, pernahkah kita tahu mengapa Allah menginginkan kita untuk hidup kudus? Apa maksud tujuan Allah menetapkan kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan? Yang jelas, saudara-saudariku sekalian, Allah yang Maha Kudus itu harus disembah oleh umat yang kudus. Allah yang Maha Mulia itu harus dipuji dan diagungkan oleh orang-orang kudusnya. Dan konsekuensi dari kondisi ini, maka saudara-saudariku sekalian, setiap orang yang berdosa yang datang kepadanya, maka dia akan diampuni sehingga ia boleh menjadi suatu umat yang kudus dan masuk dalam sebuah penyembahan bersama-sama dengan orang kudus, menyembah Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Saudara-saudariku sekalian, dalam perjanjian lama, Allah telah mengatur agar umatnya hidup di dalam kekudusan. Kalau saudara-saudara sekalian ingin mengetahui kitab yang banyak membahas masalah kekudusan, maka Anda dapat melihat dalam kitab Imamat, khususnya pasalnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-17 hingga pasalnya yang ke-26. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan, diatur bagaimana harusnya umat Tuhan itu hidup di dalam kekudusan. Ada hal-hal yang diatur bagaimana penyembahan yang kudus itu. Ada hal-hal yang diatur bagaimana perkawinan itu harus ada dalam kekudusan. Ada hal yang diatur bagaimana korban-korban itu harus dilakukan sehingga korban-korban itu disebut kudus. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang ditetapkan dalam kitab Imamat 17 hingga pasalnya yang ke-26 ini.
Saudara-saudariku sekalian, sejak semula Allah menginginkan agar umatnya hidup di dalam kekudusan. Dan kita tahu ketika Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, mereka ada dalam kekudusan itu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, ada hal yang agak berbeda dengan apa yang disampaikan dalam kitab Imamat tentang kehidupan yang kudus itu. Saya ingin menyampaikan kepada kita dalam Imamat 17 hingga pasalnya yang ke-26 lebih banyak mengatur tentang hal-hal yang praktikal, hal-hal yang harus dipraktekkan agar umat Tuhan itu hidup dalam kekudusan. Tetapi lain halnya dengan apa yang ada dalam Perjanjian Baru. Ketika kita berbicara tentang kekudusan dalam Perjanjian Baru, maka dasarnya adalah anugerah. Sekali lagi saudara-saudariku sekalian, kalau kita berbicara tentang kekudusan dalam Perjanjian Baru dan dalam konteks kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dewasa ini adalah dalam konteks kita hidup di dalam kasih karunia atau anugerah Allah. Dan di dalam kehidupan kasih karunia itulah maka dalam kehidupan sehari-hari atau secara praktikal, maka kita harus mengikuti apa yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, konteks kekudusan yang kita hidupi dalam dewasa ini adalah di dalam kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kita harus menunjukkan ketaatan kita melalui masalah-masalah praktikal hidup sebagai orang-orang percaya. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kalau Anda dipanggil menjadi prajurit bala keselamatan, apakah Anda seorang prajurit muda atau Anda seorang prajurit dewasa, adalah dalam rangka kehidupan dalam kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kita mempraktekkan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga dalam perjanjian suci itu dinyatakan bahwa kita mau hidup suci. Kita mau menjaga kehidupan keluarga kita kudus. Kita mau menjaga tubuh kita dengan tidak meminum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obat terlarang yang tidak diatur oleh dokter dan lain-lain. Dengan demikian saudara-saudaraku sekalian, dalam konteks ini, maka kekudusan itu jangan dipandang bahwa ini adalah sebuah tingkatan yang sangat tinggi yang harus dicapai. Melainkan sebuah keadaan hidup, keadaan hati saudara-saudariku sekalian. Sehingga ini berarti bahwa setiap kita yang mau memberikan hati kita kepada Allah, yang mau memberikan hidup kita untuk dikuduskan oleh Allah, maka kita akan mengalami kekudusan itu. Sehingga benarlah pernyataan yang mengatakan kekudusan tidaklah berarti kemungkinan berbuat dosa telah benar-benar sirna. Meskipun dengan kuasa Roh Kudus dapat saja kita tidak berbuat dosa, masih selalu memiliki kemungkinan kita berbuat dosa. Sebab karakter lama dalam hidup kita itu bisa saja timbul suatu saat. Dan kita adalah manusia yang lemah, yang mudah menyerah pada pencobaan. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena dalam kondisi yang demikian Allah tetap menyediakan anugerahnya kepada kita. Sehingga kita benar-benar tetap hidup di dalam kasih karunia itu. Dan kasih karunia itulah yang akan menolong kita untuk tetap hidup di dalam kekudusannya. Saudara-saudariku sekalian, lebih mudahnya kita melihat kekudusan itu sebagai berikut. Kekudusan adalah tindakan Allah yang menguduskan melalui kasih karunia yang Ia berikan kepada setiap orang. Manusia hanya diminta untuk menanggapinya. Di dalam kasih karunia yang diberikan dan respon manusia untuk disucikan, maka terjadilah proses pengudusan yang menghasilkan karakter hidup seperti karakter Kristus. Kondisi ini dapat saja terjadi secara spektakuler, atau ini merupakan sebuah proses yang terus-menerus berkelanjutan dalam kehidupan kita. Tergantung dari pengalaman hidup,
tergantung dari hubungan Anda bersama-sama dengan Allah. Tetapi saya ingin mengatakan, sekalipun kita boleh mengalami hal-hal yang spektakuler mengenai kekudusan Allah itu terjadi dalam hidup kita, saya tetap mengingatkan bahwa proses itu belum selesai, sebab kita masih hidup di dalam dunia ini. Karena kekudusan yang kita alami semata-mata hanya karena kasih karunia, maka hendaknya kekudusan itu jangan disamakan kekudusan pencipta dan yang diciptakan. Kekudusan Allah adalah mutlak dan tak terbantahkan, sebab Ia adalah yang maha kudus. Dan Dia ada dengan sendirinya dalam kekudusan itu. Atribut kekudusan itu adalah merupakan atribut yang tak terbantahkan. Sementara kekudusan kita orang-orang percaya bersifat relatif. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, kekudusan kita akan sempurna ketika kita telah meninggalkan dunia ini dan masuk di dalam kekekalan itu. Ini menjadi sesuatu yang menarik, sebab kekudusan Allah adalah mutlak dan orang-orang percaya adalah relatif. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat mengalami kekudusan tetapi bersifat relatif? Saudara-saudariku sekalian, ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, Allah ingin menjadikan orang-orang percaya sebagai umat yang berbeda atau umat yang dikhususkan bagi dirinya, bagi kemuliaannya untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, orang-orang percaya dipanggil untuk melayani di dunia ini sebagai wakil Kristus. Segala bentuk pelayanan yang diemban adalah merepresentasikan Kristus. Wajah Kristuslah yang harus terlihat dalam setiap aspek pelayanan yang kita kerjakan. Inilah maksud mengapa Allah menjadikan kita sebagai umat yang kudus. Sebagaimana Petrus mengatakan bahwa bangsa yang kudus itu yang Tuhan Allah telah atur, maka Ia menjadikan bangsa itu sebagai bangsa yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengah dunia ini, karena Allah beserta dengan umatnya. Di sisi yang lain, kekudusan umat Tuhan merupakan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Dengan sebuah maksud bahwa dengan hidup kudus, maka orang-orang yang telah diselamatkan tidak akan hilang dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 tertulis demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dalam konteks ini firman berbicara agar manusia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Itu sebabnya Petrus memanggil umat Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara-saudaraku sekalian, bukankah ketika berbagai hawa nafsu menguasai diri kita, kita tidak dapat mengontrolnya? Kita tidak meminta Roh Kudus itu menolong kita untuk dapat menguasai berbagai hawa nafsu itu. Maka pada akhirnya kita akan kehilangan kasih karunia, bukan? Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian, panggilan di dalam kekudusan itu adalah merupakan bagian pemeliharaan Allah atas kehidupan orang-orang percaya. Kekudusan hidup adalah jawaban atas berbagai persoalan hidup, baik di dalam persekutuan maupun kehidupan di dalam masyarakat. Coba perhatikan saudara-saudariku sekalian, isu-isu yang muncul dalam persekutuan orang-orang percaya dan dalam kehidupan yang lebih luas adalah karena kita tidak dapat menguasai diri dan berusaha menempatkan kepentingan kita di atas berbagai kepentingan. Saudara-saudariku sekalian, akhirnya kondisi yang seperti ini akan menimbulkan kebencian dalam sebuah komunitas atau kebencian dalam sebuah kelompok. Tetapi saya ingin menegaskan kepada kita semua adalah orang-orang kudus
adalah orang-orang yang menghidupi kekudusan itu, sehingga karakter Kristus nyata dalam hidupnya. Sebuah karakter hidup yang dapat menyingkirkan kebencian yang sering dibungkus dengan bahasa kebenaran. Sebab kekudusan itu sanggup menyingkirkan akar kebencian yang tumbuh di dalam hati selama kita merelakan Roh Kudus itu membersihkannya. Roh itu lebih besar daripada akar kepahitan atau akar kebencian di dalam hati kita. Kekudusan hidup yang kita alami sanggup menahan kita untuk tidak membuat narasi kebencian yang sering ditulis bahkan disebarkan dalam berbagai media sosial. Sebab saudara-saudara sekalian, orang-orang kudus itu dipanggil untuk menggunakan media sosial sebagai alat yang membawa kabar baik. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 52 ayat 7 yang memberitakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai sejahtera. Saudara-saudariku sekalian, bukankah media sosialmu yang ada di tanganmu itu melampaui berbagai batasan ketika kita memberitakan berita damai sejahtera itu? Orang-orang kudus adalah orang-orang yang mau menggunakan berbagai media sosial yang adalah alat yang sering kita gunakan untuk menyampaikan berita damai, untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan pengharapan di tengah-tengah kesulitan, untuk menyampaikan bahwa di dalam Kristus ada kesatuan yang dapat menumbuhkan kebenaran dan kebenaran yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku sekalian, semangat hidup dalam kekudusan itu sanggup menolong kita untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan atas kehidupan dalam berbagai komunitas yang rentan munculnya berbagai konflik. Bukankah konflik itu juga disebabkan oleh berbagai ego? Dan saat ini saudara-saudaraku sekalian sedang gencar-gencarnya berita tentang bagaimana negara yang besar sedang menyerang negara yang kecil. Rusia sedang menyerang Ukraina. Kita semua dipanggil untuk mendoakan kondisi ini. Bukankah hal ini timbul oleh karena ego politik yang ingin menguasai negara yang lebih kecil atau kemampuannya terbatas? Saudara-saudariku sekalian, sebagai orang-orang kudus, sebagaimana firman menyampaikan kepada kita bahwa karakter Kristus itulah yang harus kita hidupi, maka marilah kita gunakan waktu-waktu ini untuk membawa berita damai sejahtera, berita pengharapan kepada mereka yang sedang menantikan damai sejahtera dan pengharapan itu. Pada akhirnya, kekudusan itu adalah ketaatanmu hidup di dalam Tuhan dan kerelaanmu untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Maka mintalah berkat-berkat kekudusan itu. Saya percaya saudara-saudariku sekalian, setiap minggu di mana kita diberikan kesempatan untuk datang ke bangku anugerah atau ke meja kesucian adalah bentuk dari kita hidup di dalam kasih karunia dan tanggapan kita untuk mau menjadikan hidup kita memiliki karakter seperti yang Kristus miliki. Komisioner Samuel Logan Brengel suatu kali berkata demikian. Di sekolah milik Allah, kita banyak belajar tentang hati daripada kepala, dan oleh iman daripada yang logis. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan, akan mendorong kita semua untuk terus merelakan Roh Kudus membentuk karakter hidup kita, sehingga betul-betul melalui kehidupan kita akan terlihat keindahan Kristus. Bukankah kita sering menyanyi, biarlah keindahan Kristus nyatalah.
di dalam hidupku. Inilah yang menjadi doa saya bagi saudara-saudara sekalian. Biarlah keindahan Kristus itu nyata dalam hidupmu, dalam perbuatanmu, dan dalam pelayananmu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, dan diagungkan Engkau yang telah menjadikan kami orang-orang percaya sebagai umat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena pada minggu ini kami boleh mendengarkan lagi firman-Mu yang memanggil kami agar dalam setiap pelayanan, setiap perbuatan yang kami tunjukkan selalu menunjukkan karakter Kristus di dalamnya. Ajarlah kami ya Tuhan, agar dalam berbagai kondisi hidup yang sedang diperhadapkan kepada kami selalu membawa berita damai sejahtera. Kami selalu menyuarakan suara pengharapan. Kami selalu menyuarakan suara dari Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami semua. Inilah doa hamba-Mu kepada mereka yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, dan jadikan mereka sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah pelayanan mereka. Sehingga melalui kehadiran kami semua sebagai orang-orang percaya, maka orang-orang yang ada di sekitar kami akan mengalami damai sejahtera, akan memiliki pengharapan yang teguh, dan akan memiliki sukacita di dalam Kristus. Mereka yang sakit kiranya dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang membutuhkan pemulihan, Tuhan pulihkanlah mereka. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Semuanya dapat Engkau lakukan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya percaya bahwa Anda sekalian telah diberkati, dan kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.